Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas bukan pelajaran ya, tapi saya akan membahas tentang KIPK. Apa sih KIPK itu? KIPK sudah pernah dengar ya yang namanya KIPK? Oh, jelas sudah pernah dengar ya, apalagi dari kakak-kakak kelas kalian ya yang maba tahun 2020 ya. Mereka ada yang keterima di perguruan tinggi negeri atau swasta dan mendapat bantuan KIPK. Nah, untuk materi lebih lanjut ya stay tune ya di channel saya. Lihat dulu slide saya berikutnya. Oke, ayo kita semua kuliah ya, jangan sampai tidak kuliah ya, jangan sampai putus sekolah ya. Kalian harus kuliah, jangan merasa minder walaupun merasa tidak punya atau apa, tapi dengan adanya KIP ya, kalian sudah pernah kan KIP ya, kartu seperti ini kan sudah pernah kenal kan ya. Bagi yang siswa yang mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, pasti kalian sudah tahu model jenis kartu ini ya. Selama ini kan sudah juga dapat bantuan kan di SMA ya. Maka nanti kalau pengen kuliah di perguruan tinggi negeri, maka ini akan sangat membantu sekali. Ya, KIP kuliah ini memberikan akses kepada seluruh siswa di Indonesia untuk menggapai cita-cita ya dengan melalui pendidikan tinggi. Jadi kalian silahkan cari kampus idamanmu di mana saja. Ingat, KIP kuliah ini berlaku untuk jalur seleksi masuk perguruan tinggi SMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, seleksi mandiri PTN dan seleksi mandiri PTS. Jadi teman-teman semua ya, jangan sampai putus asa ya. Hanya jangan karena biaya kalian tidak mau kuliah ya. Pemerintah sudah memberikan bantuan ini yang berupa Kartu Indonesia Pintar ya. Ini khusus yang untuk kuliah. Jadi kalian bisa kuliah ya. Bisa kuliah, bisa mencapai semua keinginan kalian ya. Jangan sampai menyerah. Nah, lewat jalur apa saja? Semua jalur bisa ya, semua jalur ini ya, semua jalur seleksi masuk perguruan tinggi ini bisa menggunakan KIPK. Nah, jadi segera daftar ya teman-teman ya, segera daftar KIP kuliah 2021. Tapi sebentar lagi ya, nanti jadwalnya akan dirilis. Ya, pendaftaran KIP kuliah ini menggunakan yang kalian harus siapkan ya mulai sekarang ya, kalian harus melengkapi ya, karena nanti kita masih belum tahu tanggal berapa, tapi akan secepatnya rilis ya. Tunggu saja di sini ya. Yang akan digunakan adalah data nomor induk siswa nasional NSN, kemudian nomor pokok sekolah nasional NPSN, kemudian nomor induk kependudukan NIK ya. Pastikan NISN, NPSN, dan NIK dari calon peserta KIP kuliah 2021 valid sesuai data yang tercatat di data pokok pendidikan atau Dapodikmendikbud. Nah, mulai sekarang ya kalian harus melihat apalagi yang sudah keterima di SMPTN ya, kemarin kan sudah verbal ya, coba dilihat lagi. Kalau kalian belum keterima di SMPTN, kalian bisa bertanya di operator sekolah apakah sudah betul ya. Ini paling rawan karena kemarin itu masih banyak yang salah ya yang di SMPTN itu. Nah, sekarang ya kita harus mengetahui dulu latar belakang KIPK itu ya, biar kalian tahu KIPK itu asalnya dari mana ya. KIPK itu ya, itu asalnya dari ini dulu ya, PIP. PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Ya, ini biasanya yang tidak mampu ya. Hal ini sudah menjadikan dasar komitmen pemerintah ya sebagai salah satu prioritas pembangunan. Nah, ini didasari dengan kebijakan ya Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar. Jadi PIP ini diperuntukkan PIP kuliah ini ya diperuntukkan untuk mahasiswa yang terima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas.
Jadi kalau kalian penyandang disabilitas ya, jangan merasa patah semangat ya. Kalian harus semangat untuk mencapai cita-citanya. Dengan adanya KIP ini, kuliah ini, kalian akan bisa meraih cita-cita. Ya, selain penyandang disabilitas, maka pemegang kartu KIP juga bisa mendapatkan ya, apalagi dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus ya. Ini biasanya ada yang belum punya KIP. Jadi jauh-jauh hari ya, sebelum ada pendaftaran KIP kuliah, maka kalian harus menyiapkan dulu ya. Kalau kalian belum punya pemegang kartu Indonesia Pintar ya, kalian bisa mendaftarkan dulu. Caranya ya, silahkan seperti yang kemarin ya, ada yang belum dapat, maka mereka meminta dulu surat keterangan tidak mampu dari RT RW, surat pengantar dulu ya dari RT RW, kemudian ke kelurahan untuk mencari surat keterangan tidak mampu. Setelah itu dibawa ke Dinsos ya, Dinas Sosial. Apakah kalian sudah tercantum atau tidak ya. Kemudian kalau kalian sudah tercantum, alhamdulillah ya. Kalau belum tercantum, maka kalian diajukan dulu di Dinsos ya. Setelah di Dinsos, nanti kalian akan dapat pengantar untuk bisa didaftarkan di lewat sekolahnya masing-masing melalui operator sekolah ya. Itu bagi yang belum punya ya. Ini hanya saran saja ya. Soalnya kemarin banyak yang seperti itu ya. Nah, di sini kemudian ada mahasiswa afirmasi Papua dan Papua Barat serta 3T dan TKI, serta mahasiswa yang terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus ya. Kondisi khusus misalnya apa? Mahasiswa berdampak COVID ya, seperti ini. Nanti insya Allah akan dibantu melalui KIPK. Jadi jangan khawatir ya, kalian harus tetap kuliah. Oke. Kemudian melalui PIP di tahun 2020 kemarin ya, pemerintah sudah memberikan bantuan berbentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya untuk memulai pendidikan tinggi ya, dengan memberikan pembebasan biaya kuliah serta bantuan biaya hidup sehingga kalian ya bisa terjamin kuliahnya ya, sehingga memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. KIP kuliah bagi mahasiswa afirmasi akan diatur dengan pedoman dan ketentuan tersendiri. Nah, ini ada sendiri ya untuk mahasiswa afirmasi. Ini khusus untuk para maba ya. Nah, sekarang jika kamu butuh KIP kuliah ya, kalau ingin mendapat informasi yang lebih, silakan buka lamannya ya di ini ya. HTTPS ini ya, KIP ya. Di sini ini ya garis miring kuliah ya, di sini strip kuliah.kemdikbud.go.id ya. Nah, persyaratan apa saja untuk mendaftar program KIP kuliah tahun 2020? Padahal kan tahun 2021 ya. Kemungkinan sama ya, menurut saya sama ya, syaratnya apa saja. Jika kalian memenuhi syarat ini, silakan mengajukan KIP kuliah. Oke, yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid ya. Tahun berarti kalau akan tahun berjalan berarti tahun sekarang ya, tahun 2021, alumni ya tahun 2020 sama tahun 2019. Jadi kalian masih punya kesempatan untuk mendapatkan KIP kuliah. Jadi jangan khawatir walaupun kalian bukan lulusan baru ya, SMA baru ya, tapi kalian masih bisa mendapatkan KIP kuliah asalkan kalian sudah lulus ya dan memiliki NISN, NPSN, dan NIK. Ingat itu ya. Kemudian yang kedua, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah ini ya, kalian ya pintar tapi tidak mampu ya, maka harus dibuktikan dengan dokumen sah. Misalnya dengan apa? Surat keterangan tidak mampu. Bisa jadi ya itu ya. Kemudian yang ketiga, siswa SMA atau SMK atau SMA atau yang sederajat lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik
ya dan mempunyai kartu KIP. Nah, ini kalau sudah punya kartu KIP, kalian sudah bisa untuk mendaftar. Ini syaratnya ya, syarat mendaftar ya, ingat lulusan tahun ini dan 2 tahun sebelumnya. Kemudian kalian sudah punya bukti dokumen sah kalau memang tidak mampu, dan kalian dikuatkan lagi kalian punya kartu KIP ya. Kalau yang tidak punya kartu KIP seperti saya saran tadi ya, itu hanya saran ya. Kemudian yang keempat, siswa SMA atau SMK atau SMA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan. Nah, kalau ini khusus yang pada tahun berjalan ya, pada tahun berjalan ya sekarang tahun 2021 dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu keluarga sejahtera KIS ya, punya KIP atau punya KIS. Nah, ini tadi untuk tahun yang berjalan, berarti tahun berapa? 2021 ya. Atau tahun sebelumnya juga bisa ya ini ya. Seperti ini tadi ya. Kemudian yang nomor 5, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, dan kemungkinan penerimaan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi kalian kalau memilih jurusan ya di PTN dan PTS paling aman kalau kalian memilih akreditasinya A atau B ya. Untuk mengetahui perguruan tinggi negeri atau PTS yang mana saja ya yang menerima yang menggunakan KIP kuliah ya untuk membantu mahasiswanya, kalian bisa silakan cek ya, cek di www tadi yang sudah di HTTPS KIP tadi ya yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya, itu akan lebih valid ya. Kemudian bagaimana prosedur pendaftaran KIPK? Setelah kalian mengetahui ya syaratnya apa saja, apakah kalian sudah cukup menjadi untuk mendaftar sebagai siswa KIPK, maka kalian harus tahu prosedurnya. Ya, ini bagaimana sih prosedurnya? Tahapan pendaftaran KIP kuliah yang pertama ya, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada laman KIP ya, stripkuliah.kemdikbud.go.id ya ini ya, atau melalui KIP kuliah mobile apps ya, di sini aplikasi ya. Maka kalian bisa langsung ini ya, ketik saja ini ya, nanti akan muncul ya di situ macam-macam, ada berita, di situ ada klarifikasi dari pihak KIPK, kemudian di situ ada permasalahan apa, kalian cek ya di sini ya. Tapi kalian untuk daftar secara mandiri ya bisa langsung langsung ngeklik ini ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini ada beranda, ada jadwal, ada berita, profil perguruan tinggi, kontak kami, login semua ya. Seperti ini. Nah, nanti silakan dicek ya. Nah, sekarang yang kedua. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK ya, NISN, NPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Jangan sampai emailnya tidak valid dan tidak aktif ya. Nanti kalau tidak aktif ya, bagaimana kalian akan mendapatkan ya kartunya itu ya? Padahal kalian harus menyimpan. Kemudian sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Jadi email kalian harus sama aktif ya. Kemudian NIK, NISN, dan NPSN harus valid. Dimana ngecek validnya ya di operator sekolah ya, bisa dibantu minta tolong ya. Kemudian yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti ya. Kalau SMPTN pada saat ini yang terakhir ya, tanggal 15 ya, nanti kalian bisa ya kalau pengen daftar lewat KIPK bisa ya memilih ini ya di SMPTN. Di SBMPTN juga bisa, di SMPN, UMPN atau Mandiri juga bisa. Jadi nanti ya ketika kalian daftar ya itu kalian klik, oh saya mau kuliah menggunakan KIPK, asalkan syarat-syarat yang tadi terpenuhi ya.
Selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Sebelum sistem pendaftaran KIP kuliah dibuka, siswa dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu di portal atau sistem informasi seleksi nasional ya. Tapi tetap diklik ya, yang KIP ya. Nanti daftar lagi ya. Di sini proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host. Jadi begini ya, kalau misalkan ya sistem pendaftaran KIP kuliah ini kalau dibuka, sementara pendaftar SNMPTN itu sudah akan ditutup ya. Jadi kalian bisa daftar, tapi kalian klik dulu. Nanti ya, nanti setelah pendaftaran KIP-nya dibuka, kalian mengupload data-data yang dibutuhkan. Nah, secara otomatis nanti akan terjadi sinkronisasi. Jika kalian diterima sebagai mahasiswa KIPK ya, maka akan sangat beruntung ya. Ini sudah sesuai ya, karena sinkronisasi ya. Tapi kalau kalian ternyata tidak dapat, maka kalian dianggap mampu ya, dianggap mampu. Nah, kemudian untuk yang nomor 7, bagi calon menerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, inilah ya prosedur pendaftaran KIPK. Nah, bagaimana jika maba ini ya, SBMPTN dan SNMPTN daftar KIPK? Nah, apa yang harus dilakukan mulai sekarang? Yang harus dilakukan adalah segera lengkapi berkasnya ya, dan memilih seleksi baik SNMPTN SBM di menu seleksi sistem pendaftaran KIP kuliah ya. Seperti yang tadi ya, kalau misalkan sistemnya belum dibuka ya, silahkan kalian memilih misalnya di SNMPTN mau menggunakan KIPK lah, silahkan kalian klik itu ya, nanti akan tersinkronisasi dengan sistem KIP yang akan dibuka sesudahnya. Nah, kemudian simpan ya, ini KAP ya, ini kartunya ya. Kemudian PIN yang diperoleh untuk kemudian dimasukkan ke sistem pendaftaran SBMPN ya. Simpan ya, jangan sampai hilang, biar kalian bisa untuk mendaftar. Nah, keunggulannya apa saja dengan mempunyai KIPK ini ya? Dengan punya KIPK itu keunggulan banyak sekali, mulai dari biaya hidup, biaya kuliah, dan seleksi ya. Di sini yang pertama adalah pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, gratis ya. Kalau kalian terdaftar di KIPK ini, maka daftar saja kalian sudah gratis, terutama yang ikut UTBK ya. Yang ini yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial di TKS Kemensos ya. Ini biasanya kemarin ya, saya tuh yang punya kartu KIP itu ya, punya kartu KIP itu ya, mereka daftar untuk SBMPTN kan harus melalui UTBK dulu ya, ikut UTBK dulu. Nah, ketika ikut UTBK itu mereka gratis teman-teman ya, tidak membayar. Nah, asalkan dia sudah terdaftar di DTKS Kemensos. Kemudian apalagi keunggulannya KIPK itu pembebasan biaya kuliah friend ya, yang dibayarkan langsung perguruan tinggi. Jadi kalian gratis ya, sekolahnya gratis. Kalau di SMA itu istilahnya SPP ya, tapi kalau di perguruan tinggi namanya UKT. Jadi kalian bebas untuk tidak membayar UKT ya. Ini sudah membantu kan. Jadi untuk mahasiswa yang merasa tidak punya ya atau tidak mampu, jangan khawatir, kalian harus tetap kuliah demi cita-citanya ya, asalkan kalian tekun belajar ya. Kemudian kalian masih dibantu, selain gratis kalian tidak membayar ya, tidak membayar UKT, tidak membayar sejenis apapun ya di perguruan tingginya karena sudah dibantu ya, maka kalian juga mendapat biaya hidup Rp700.000. Banyak kan, kalian tidak bekerja ya, tapi sudah mendapatkan uang Rp700.000 per bulan ya. Kalian gunakan baik-baik, dihemat baik-baik selama 1 bulan itu untuk hidup ya di sini. Jadi ya, banyak sekali keunggulannya kalau kalian punya KIPK. Jika kalian memenuhi syarat, silahkan daftar ya, jangan sampai malas ya, silahkan daftar. Di sini ya, Puslabdit akan membayarkan biaya kuliah sebesar 2,4 juta semester langsung ke perguruan tinggi ya. Ini ya,
bagi maba-maba yang sudah pernah dapat ya kalian bisa bisa tanya ya, bisa interview. Kata mereka ya, ada yang bilang Puslatip akan membayarkan biaya kuliah bisa 2,4 juta semester langsung perguruan tinggi. Jadi kalian nggak membayar, yang membayar tapi Puslapdik ya. Kemudian siswa penerima program KIP kuliah akan memperoleh bantuan biaya ini 700.000 per bulan yang dibayarkan setiap semester ya. Sesuai masa studi normal S1 maksimal 8 semester ya. Kalau lebih tidak dapat ya. Total selama studi maksimal adalah 33,6 juta. D3 maksimal 6 semester ya. Total selama studi maksimal 25,2 juta. D2 maksimal 4 semester. Total selama studi maksimal 16,8 juta. D1 maksimal 2 semester. Total selama studi maksimal 8,4 juta. Jadi kalau bisa nanti kuliahnya ya kalian yang pinter ya, jangan sampai molor. Kalau molor nanti kalian harus cari biaya sendiri ya. Kemudian untuk mahasiswa pada prodi harus mengikuti program profesi juga akan menerima pembebasan biaya kuliah dan bantuan biaya hidup ya. Seperti profesi dokter, dokter gigi, dan dokter hewan akan menerima bantuan biaya hidup maksimal 4 semester. Total selama studi maksimal 16,8 juta. Ini perhatikan ya, dokter, dokter gigi, dan dokter hewan juga akan mendapat bantuan. Jadi kalian jangan khawatir walaupun di kesehatan katanya mahal ya, kalian merasa tidak mampu, kalau orang tuanya tidak mampu, kalian bisa mengajukan untuk KIPK. Sedangkan untuk profesi nurse, apoteker, dan guru akan menerima bantuan biaya hidup maksimal 2 semester ya. Totalnya adalah 8,4 juta. Nah, ini demikian gambaran ya bagaimana di KIPK itu ya pada tahun 2020. Insya Allah kemungkinan akan sama prediksi saya dengan tahun 2021. Oke teman-teman ya, kalau ada kendala pendaftaran ya sekarang ini, apabila ada kendala NIK, NSN, dan MSN yang tidak terbaca oleh sistem KIP kuliah, maka silakan koordinasi dengan operator dapodik ya, seperti saya berikan tadi ya, di sekolah masing-masing untuk perbaikan. Dan operator sudah tahu ini ya, di vervaldata.kemdikbud.go.id ya, mereka sudah sangat paham sekali dan mereka ya dengan senang hati membantu kalian. Bagi siswa lulusan silakan lakukan pengajuan perbaikan di verval lulusan di alamat ini ya. Ini untuk yang sudah lulus ya. Yang ini yang berjalan, ini yang tahun 2021, kalau yang ini tahun 2020 ya atau 2019 yang mau ikut KIPK. Kalau ada kendala-kendala ya silakan ini ya. Catat ini ya. Kemudian pertanyaan seputar KIP kuliah ya, kan kalau mau punya pertanyaan seputar KIP kuliah atau apapun ya silakan ya, ketik di sini ya, cari di sini ya, di ini ya, di FAQ ya, dapat diakses di halaman ini ya. Ya, perhatikan sungguh-sungguh ya, ini di sini banyak panduannya untuk KIP kuliah kalau kalian menemui kendala. Nah, kalau yang di Kemenak bagaimana? KIP Kuliah Kemenak RI, maka siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri keagamaan ya, seperti UIN, IAIS, TAIN, PTKN Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik, dan Konghucu, maupun perguruan tinggi keagamaan swasta, silakan melakukan pendaftaran KIP kuliah di Kemenak RI ya. Ingat ya, beda ya di sini ya. Jangan sampai berpikir kenapa kok tidak bisa, ternyata kalian salah, kalian mahasiswa UIN tapi daftar KIPK-nya ya tidak di Kemenak RI ya. Jadi kalau kalian mahasiswa UIN, maba UIN, maka pengen menggunakan atau pengen di KIPK, maka silakan daftar di KIPK Kuliah Kemenak RI, jangan sampai salah ya. Nah, demikian ya penjelasan saya mengenai KIPK, semoga bermanfaat. Jika kalian merasa ini bermanfaat, silahkan disebarkan sebanyak-banyaknya di IG atau di YouTube ya. Ini saya jelas, data ini saya ambil dari akunnya yang tadi ya, KIP tadi ya. Kalau kalian kurang jelas silakan dilihat lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ketik komentar di bawahnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.